Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan membahas terkait dengan kasus di Subang. Ini adalah pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu. Nah, sekarang kita bahas wawancara terbaru dari Mimin Mintarsih yang merupakan salah satu dari 3 tersangka selain Abi, putranya, dan juga Arigi. Dan Abi Jumat lalu baru saja ditahan di Polda Jawa Barat. Waktu aku dengarkan wawancara di Fury Channel ya, aku melihat bahwa Bu Mimin memang sangat tertekan banget, kita nggak bisa menutup mata, adalah hal yang wajar karena putranya Abi itu sudah masuk penjara dan dirinya dan putra lainnya Arigi pun juga kemungkinan besar akan segera menyusul. Yang disampaikan di sini pasti banyak tangisan, makanya aku coba netralkan. Kita lihat poin-poinnya apa saja karena memang kasus ini kan sudah cukup lama teman-teman. Yosep dan juga Danu itu sudah menjalani hukuman sekarang. Yosep 20 tahun penjara, sementara Danu yang juga adalah justice kolaborator itu sedang menjalani hukuman selama 4 tahun. Nah, tangisannya Bu Mimin pada saat dia meminta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi yang merupakan seorang gubernur Jawa Barat sekarang ini, ya aku jujur terharu ya, ini adalah manusiawi ya, tapi aku tidak mau meromantisasi karena ini adalah proses hukum untuk sebuah kasus yang besar, pembunuhan berencana. Jadi yang disampaikan Bu Mimin di sini adalah dia meminta bantuan ke Kang Deddy Mulyadi, menangis terseduh-seduh apalagi pada saat menceritakan putranya sudah dalam penjara. Dia mengatakan bahwa kami 4 orang ini difitnah. Ini berbeda sama kasus di Cirebon. Kita paham bahwa kasus Vina dan Eki kan memang banyak netizen tuh yang meyakini bahwa ini adalah salah tangkap. Tapi dengan segala hormat dan penuh kehati-hatian, menurut aku kasus ini berbeda, kasus Subang dengan kasus Cirebon. Karena kalau di kasus Subang ini ada Danu, justice kolaborator. Kalau dulu di kasusnya Sambo, itu ada, siapa namanya, Barada Richard ya, yang menceritakan semuanya. Di sini pun juga ada justice kolaborator yang bernama Danu yang menceritakan semuanya. Peranannya Abi, peranannya Arigi, Yosep, termasuk juga Bu Mimin. Dalam keterangannya Danu, Bu Mimin itu peranannya tidak ikut serta melakukan aksi tersebut, tetapi dia berperan adalah membersihkan, memandikan kedua korban di kamar mandi. Itu adalah peranannya. Oke, kita coba dengarkan dulu cuplikan pada saat Bu Mimin meminta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi. Nolin Pak yang memaksakan kami untuk masuk penjara kasihan anak saya Pak. Anak saya tidak tahu apa orang. Sekarang ditahan Pak. Abi Aulia, Abi. Oke, ya seperti biasa lah. Maksudnya seorang ibu pasti akan sedih ya melihat putranya masuk penjara terlepas dia salah atau benar. Kejadian seperti ini misalnya seorang ibu menangis karena buah hatinya masuk penjara, itu kan bukan sekali 2 kali kejadian ya, banyaklah kejadian. Tapi itu bukan jaminan bahwa mereka bukanlah pelakunya dengan segala hormat. Karena uh, aku tidak mau meromantisasi dari tangisannya Bu Mimin, tapi kita bahas adalah poin-poinnya. Oke, yang pasti kita coba bahas dulu apa saja yang disampaikan di sini. Pertama begini, Bu Mimin mengatakan bahwa saya meminta doa agar Abi dan suami saya Yosep itu bisa pulang ke rumah dan terbebas dari segala fitnah. Aku berharap banget ya Bu Mimin, karena memang secara hukum kan mereka statusnya masih sebagai tersangka, masih ada azas praduga tak bersalah, masih belum ada putusan dari pengadilan, artinya mereka bisa aja benar ya. Tapi coba kita pengen tahu Bu Mimin, Arigi yang sekarang masih berada di luar dan juga kuasa hukumnya, coba jabarkan alat bukti apa saja yang memang meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Tentunya alat buktinya alangkah lebih baiknya kalau yang berupa saintifik ya, tidak sekedar hanya keterangan saksi. Kan alat bukti itu ada 5 ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk itu adalah gabungan di antara alat bukti lainnya. 2 alat bukti lainnya adalah
kategorinya adalah petunjuk. Kalau kita lihat kan sekarang yang dikatakan bahwa salah satu mereka kan bilang kuasa hukumnya bahwa kami punya novum, kami punya alat bukti yang baru, kita akan coba buktikan. Kalau aku tangkap yang dimaksud di situ misalnya salah satu kecurigaannya begini, kayak ada beberapa CCTV yang katanya itu terhapus. Terus juga, oke, CCTV yang terhapus itu kalau nggak salah kan CCTV yang berada di depan lokasi TKP. Sebenarnya dengan CCTV terhapus itu, yang paling diuntungkan menurut aku adalah timnya, mohon maaf, Pak Yosep, Abi, Arigi, dan juga Mimin. Karena CCTV tersebut kan terhapus katanya gara-gara ada oknum yang mengambil pada saat dicek udah nggak ada lagi. Tapi sebelum salah seorang warga yang memiliki CCTV tersebut, seorang ibu dan juga anak di sana, sebelum menyerahkan CCTV tersebut kepada oknum yang mengambil, mereka sudah sempat melihat CCTV-nya seperti apa. Dan dari keterangan mereka mengatakan bahwa CCTV tersebut sosok yang berada di dekat-dekat waktu kematian itu adalah mirip dengan Pak Yosep. Kalau diputarbalikan sekarang bahwa gara-gara CCTV tersebut dihapus tuh, makanya Pak Yosep jadi terpidana sekarang. Aku rasa justru malah kebalikannya. Seandainya nih ya, mohon maaf nih ya, kalau CCTV tersebut ada, kelihatan clear semuanya, seperti yang dikatakan dari para pemilik CCTV yang sebelum menyerahkan ke oknum tersebut, Pak Yosep mungkin aja bisa dihukum nggak cuma 20 tahun, at least seumur hidup loh. Itu menurut aku yang kita sebagai netizen yang mengawal kasus ini nggak teryakinkan begitu loh. Terus juga kata Bu Mimin kan bilang begini bahwa saya itu berani sumpah apapun katanya. Macam-macam sumpah di rakyat Indonesia gitu kan, di daerah gitu. Saya itu melihat Abi katanya di jam 6 pagi itu di kamarnya. Karena Abi itu kebiasaannya suka makan dan minum di kamar, saya mau ngambil bekas makannya. Itu adalah alibi dari Bu Mimin. Cuman kan alibi ini juga tidak bisa diperkuat dengan yang lain karena mereka juga sama-sama menjadi tersangka. Kategori pelaku dalam kasus ini itu sangat lemah sekali begitu. Walaupun ada keterangan saksi yang lain, katanya ada namanya Ratna. Kayaknya Ratna ini adalah kayak asisten rumah tangga gitu ya, yang ngebantu harian gitu ya. Please correct me if I'm wrong. Kategorinya saudara tapi diminta bantuan gitu. Karena kita sudah lama tidak membahas detail-detailnya di kasus ini. Ada juga kesaksian dari tukang surabi yang katanya Pak Yosep sempat beli surabi dulu, ketemu dengan sejumlah saksi di sana. Cuman kan penjual surabinya tidak bisa memastikan itu tanggal berapa, jam berapa. Karena faktor usia, faktor juga penjual surabinya nggak bisa bahasa Indonesia, sudah sepuh sekali gitu. Jadi nggak bisa inget gitu. Jadi nggak reliable. Oke, terus juga bagaimana dengan rekaman CCTV waktu Pak Yosep itu naik motor terekam? Ada data-data yang kok di jam segini Pak Yosep sudah ke sana gitu, yang kalau nggak salah itu rekaman dari tempat tambal ban ya. Memang ada rekaman Pak Yosep yang ditunjukkan dia jam berapa? Jam 7-an lah kurang lebih. Tapi kan itu dugaannya adalah framing. Wah, sengaja nih ditunjukin Pak Yosep tahu nih ada CCTV di situ jadi biar ketahuan, oh Pak Yosep datangnya jam 7-an. Tapi sebelum itu ternyata menjelang jam setengah 7-an ya, kalau nggak salah itu ada juga rekaman CCTV yang lainnya gitu loh, yang tidak beredar ke masyarakat, yang baru beredar sekarang, dan ternyata itu kok nggak jam 7-an, maksudnya sekitar setengah 7 ya. Anehnya adalah antara dua CCTV ya, setengah 7 yang pertama, yang kedua jam 7-an, padahal jaraknya tuh nggak lama gitu loh. Antara satu tempat ke tempat yang kedua ya, tersebut CCTV jaraknya paling cuma 5 menit, tapi kok Pak Yosep bisa setengah jam jaraknya? Ada kejanggalan-kejanggalan di situ ya. Ya terlepas, karena kan ada dua CCTV teman-teman. Kalau CCTV yang pertama, yang dugaan itu sengaja disebarkan, itu kan jam 7-an ya, kurang lebih, itu pengen menunjukkan framing bahwa betul Pak Yosep itu kalau kasih TKP sesuai dengan framingnya gitu loh, jam 7-an baru ke sana gitu. Tapi kok ada CCTV yang lain yang tidak ditunjukkan, yang tidak bocor ke netizen atau ke YouTuber atau ke mana-mana lagi tuh, baru kita tahu dari penyidik di beberapa waktu terakhir, itu sekitar setengah 7 pagi motornya mirip Pak Yosep kan ya. Dari CCTV yang pertama kedua,
itu sebenarnya jaraknya, kata teman-teman yang di Subang, lokasi TKP, itu paling nggak nyampe 5 menit. Tapi kok jaraknya setengah 7 sampai jam 7. Setengah jam itu ngapain Pak Yosep? Apakah jalan kaki? Padahal nggak sejauh itu kan. Jarak antara rumahnya Bu Mimin, tempat tinggalnya Yosep, di waktu kejadian dengan TKP, itu kan nggak lama, hanya sekitar mungkin belasan menit. Apalagi di waktu itu adalah kondisi lagi PPKM, nggak banyak orang keluar rumah, libur gitu ibaratnya. Jadi kemungkinan besar akan jauh lebih cepat. Jadi kejanggalan itu aja nggak masuk akal. Terlepas dengan fakta-fakta hukum ya, misalnya kayak dua noda merah, DNA-nya Bu Tuti dan Amel ada di bajunya Yosep, terus juga di baju ya, bukan di jaket ya. Kan ada sebagian orang yang menarasikan bahwa wajar aja di jaketnya Yosep ada noda merah karena kan itu ditaruh di lokasi TKP. Kadang bahkan ditinggal atau ke TKP yang lainnya, Pak Yosep juga kadang nggak pakai jaket. Bisa aja ada orang iseng nempelin noda merah ke situ. Yes, betul. Itu ada possibility-nya. Tetapi itu tidak dijadikan sebagai alat bukti. Yang dijadikan alat bukti adalah baju yang kayak polo shirt ya, yang dipakai oleh Yosep pada hari kejadian, dan itu letaknya berada di kancing baju, di balik kancing baju, dan juga berada di kayak kerahnya. Dan itu cuma kayak setetes gitu teman-teman. Jadi memang bajunya Yosep banyak yang kena noda merah, tapi itu nggak dijadikan semuanya adalah sebagai barang bukti. Aku cek dari berbagai sumber, ternyata itu yang dijadikan sebagai alat buktinya. Jadi dengan segala hormat, ya kalau memang Bu Mimin ngerasa ini difitnah, kita juga harus hati-hati dengan mengingat kasus dari Vina Cirebon ya. Ya, ditunjukkan adalah, coba Bu, alat buktinya apa? Agar netizen itu meyakinkan bahwa ini semua salah tangkap. Aku yakin ya, mungkin ya buat Kang Deddy Mulyadi, kan menurut Bu Mimin bilang bahwa sudah pernah ketemu, tolong dibantu, tolong dilihat berkas-berkasnya dipelajari. Mungkin aja Kang Deddy Mulyadi masih belum melakukan hal-hal yang diharapkan, karena mereka, Kang Deddy pun juga pasti punya personal judgment mana yang memberatkan, mana yang meringankan. Kalau waktu di kasusnya Vina Eki, Kang Deddy Mulyadi bisa all out, ya karena ada banyak kejanggalan. Tapi kalau di kasus ini, Kang Deddy Mulyadi pun tidak turun tangan, sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun minta bantuan, tapi tidak dibantu, padahal sama-sama di lokasi Jawa Barat. Ya, menurut aku ini adalah indikasi bahwa Kang Deddy juga ngerasa sepertinya satu jalur dengan keputusan atau hasil dari proses hukum yang ada di kasus Subang ini. Oke. Di sini pun Bu Mimin menceritakan terkait dengan proses penangkapannya Abi ya, yang terjadi pada Jumat lalu, ya udah semingguan lebih. Itu mereka didatangi sekitar jam 6 pagi, terus polisinya itu ngebawa surat penangkapan, dibacakan oleh Arigi, kakaknya, lalu nelpon kuasa hukumnya, dan kemudian langsung dibawa ke Polda. Waktu itu Abi mandi dulu, sembari ditungguin sama polisi, kemudian langsung berangkat. Terus sudah 2 kali Bu Mimin menjenguk Abi, dan Abi bilang bahwa nggak usah khawatir Ibu, saya di sini Mama ya panggilannya, baik-baik aja, orang-orang di sini juga baik-baik gitu. Dan tidak boleh menerima baju katanya. Jadi baju yang dibawa itu nggak bisa diberikan karena Abi memakai baju tahanan di sana. Terus setelah itu semua, ya saya hanya bisa menangis, kata Bu Mimin, karena melihat Abi adalah anak yang soleh katanya, tapi dia di-framing, difitnah dengan Danu, salah satu saksi yang sangat memberatkan di sini. Oke, sementara itu dulu bisa aku update ya mengenai drama ini, karena memang proses hukum untuk kasus Subang memang belum tuntas, masih ada Abi yang akan menuju ke persidangan, Mimin dan juga Arigi yang kemungkinan besar juga akan segera dilakukan penangkapan. Karena kalau memang mereka nggak ditangkap sebagai tersangka, ya udah dibebaskan aja gitu. Karena ya proses hukum memang seperti itu. Setelah selesai, alat buktinya lengkap, P21, alihkan ke kejaksaan dan kemudian dipersidangkan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Apakah kalian termasuk yang yakin bahwa Mimin, Abi, Arigi terlibat dalam peristiwa ini, ataukah tidak terlibat dalam peristiwa ini? Silahkan tinggalkan opini kalian di kolom komentar video ini, dan jangan lupa alasannya apa. Kalau kalian yakin mereka terlibat, apa alasannya? Dan kalau kalian yakin mereka tidak terlibat, apa alasannya?
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.